Dalam ajaran Islam, akhlak memiliki kedudukan yang istimewa dan sangat penting. Akhlak dalam Islam bukanlah moral yang kondisional dan situasional, tetapi akhlak yang benar-benar memiliki nilai yang mutlak. Kajian ini diangkat dari pustaka Profesor Dr. Buya Hamka rahimahullah. Dirangkum oleh Arif Khalid A.R. Sultan Mansur di Pusat Kajian Islam Jakarta. Kejujuran dalam ekonomi sama dengan kejujuran dalam politik. Kejujuran terhadap non-muslim sama dituntutnya kejujuran terhadap sesama muslim. Akhlak sesungguhnya merupakan masalah yang sangat urgen, baik terhadap sesama manusia terlebih kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah agama kita memberikan porsi perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan ini. Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban melalui sanad Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu disebutkan ada 124.000 nabi dan 313 rasul diutus Tuhan, berlain-lain pembawaan mereka satu persatu. Berbeda-beda syariat yang mereka sampaikan, tetapi semuanya bersatu dalam perkara yaitu akidah tauhid yang mengesahkan Allah, dan dalam perkara akhlak budi pekerti. Akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan, pilihan, dan keputusan yang bersangkutan. Sejarah telah mencatat, salah satu faktor terbesar keberhasilan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah karena keagungan dan ketinggian akhlak beliau yang diakui kawan maupun lawan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya kamu, Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Untuk menjadi manusia yang baik dan berakhlak mulia, Buya Hamka membagi sumber akhlak menjadi dua. Yang pertama Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian yang kedua adalah akal. Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam dan merupakan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Quran bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, bahkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami ajaran Islam secara sempurna, kafah, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami kandungan isi Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Fussilat ayat 30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Adapun pengertian Al-Quran secara bahasa adalah bentuk masdar dari qara'a. Dengan demikian kata Quran berarti bacaan.
Kemudian kata ini selanjutnya berarti kitab suci yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Al-Quran secara istilah adalah firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam sebagai pedoman hidup bagi manusia dan merupakan ibadah bagi yang membacanya. Yang tertulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah Al-Naas. Setelah Al-Quran, sumber akhlak adalah As-Sunnah. As-Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber atau disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan atau penetapan, persetujuan, takrir dari beliau. Sunnah atau hadits bukan saja merupakan ungkapan-ungkapan, pesan-pesan serta tindakan-tindakan yang lahir dari seorang nabi dan rasul, tetapi juga sebagai penjelas isi kandungan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat universal dan sulit untuk dipahami. Sebagai penjelas dan penerang isi kandungan Al-Quran, keberadaan hadits itu memegang peranan yang sangat penting, terutama ketika menjelaskan pelaksanaan ibadah secara terperinci, seperti salat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan agar umat Islam berpegang teguh pada sunnah Rasulullah sebagai cermin dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Di antaranya dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-20. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya. Sedang kamu mendengar perintah-perintahnya. Buya Hamka menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan, disinilah terletak rahasia kemenangan orang yang suka dan duka, pada berat dan ringan. Jangan bertindak sendiri-sendiri, jangan lebih mementingkan kehendak diri sendiri sehingga berpaling dari Rasul. Padahal kamu selalu mendengarkan perintah dan arahan beliau. Maka dengarkanlah perintah itu dengan sepenuh perhatian, masukkan ke dalam hati dan amalkan, sekali-kali jangan menyimpang kepada yang lain, terutama di dalam menghadapi suatu hal yang sulit. Menurut Buya Hamka ialah anugerah Tuhan kepada makhluk yang dipilihnya, yakni manusia. Sebagai anugerah terhadap makhluk pilihan, akal memiliki hubungan yang menjadi dasar yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain untuk berbuat sesuatu. Dengan akal itulah manusia mempunyai kecerdasan. Dan kecerdasan itulah yang memberikan kemampuan untuk menilai dan mempertimbangkan dalam pelaksanaan perbuatan manusia sehari-hari. Akal menjadi pedoman menuju keutamaan sedangkan hawa nafsu membawa ke yang sesat dan tidak berpedoman. Garis besar yang perlu diperhatikan ialah, akibat yang dikehendaki akal itu ialah akibat mulia dan utama, tetapi jalannya sukar. Hawa nafsu berakibat bahaya tetapi jalannya amat mudah oleh hati. Hawa nafsu menyuruh ngelamun, berangan-angan. Tetapi akal menyuruh menimbang.
dengan kemampuan manusia dalam hal menimbang dan membedakan antara yang baik dan buruk. Buya Hamka sebenarnya ingin menunjukkan bahwa kelebihan manusia dari makhluk lain adalah dengan kemampuan akalnya tersebut. Beliau menyatakan, yang terpenting pada diri manusia adalah akalnya. Dengan akal tersebut manusia sanggup membedakan dan menyisihkan di antara yang baik dan yang buruk. Manusia melihat alam dengan panca inderanya. Maka menggetarlah yang kelihatan atau yang kedengaran itu ke dalam jiwa. Maka tergambarlah bekasnya itu di dalam jiwa dan menjadi kenangan. Dengan melihat dan mendengar, tergambar dan mengenang itulah manusia membentuk persediaannya menempuh hidup. Dengan itu pula lah ia dapat mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang jelek dan mana yang indah. Menurut Ibnul Qayyim al-Jauzi dalam bukunya, Ad-Dawa Ad-Dawa, yang diterjemahkan oleh Ustadz Salim Bazemul dengan judul Terapi Penyakit Hati, beliau mengatakan, kemaksiatan merusak akal. Akal adalah cahaya. Kemaksiatan mematikan sinar tersebut. Ini pasti. Bila sinarnya padam, lemahlah kalbu manusia. Tidak seorang pun yang melanggar perintah Allah kecuali karena akalnya berkurang. Hal ini jelas, sebab kalau akalnya sempurna, pada saat berhadapan dengan maksiat, tentulah ia akan menangkal maksiat tersebut. Ia berada dalam genggaman Allah yang maha memelihara. Allah selalu melihat dan memantunya saat ia berada dalam rumah atau dalam setiap aktivitasnya. Dari pernyataan tersebut, nampaknya Ibnul Qayyim al-Jauzi memiliki pandangan yang sama dengan Buya Hamka dalam hal menempatkan akal sebagai alat yang sangat penting bagi manusia dalam mendekatkannya kepada kebenaran. Tentunya yang dimaksud di sini ialah akal yang sehat. Akal yang sehat ialah akal yang mengetahui bahwa kelezatan, kesenangan, kegembiraan, dan kebahagiaan hidup berada pada keridaan Allah. Sedangkan rasa pedih dan siksa berada pada amarah dan murkanya Allah Ta'ala. Karena itulah, dalam banyak hal, Al-Quran membicarakan orang-orang yang berakal dan berfikir. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berakal. Quran Surah Al-Imran ayat 11. Tentunya masih banyak lagi ayat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang akal sehat. Orang-orang yang berakal dan orang-orang yang berfikir. Walahul musta'an. Terima kasih. Jazakallahu khairan kasira. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin.